firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu, Tuhan, di tempat ini, di tempat kami masing-masing, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Let's worship Him. Worship our Father. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Jesus. You are my God. You are my Savior. My heart long to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart long to serve You, Lord. My desire loves to please You, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Love to worship You, Father. Oh, my heart long to worship You. My soul longs to see You, Jesus.
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar dari mulut dan hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami mau merindukan Engkau Tuhan dari hari ke hari. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sederhana. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, bukan perkataan biasa, tapi ini adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang ingin Kau sampaikan, yang Kau rindu sampaikan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan kami fokus Tuhan dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Kami tidak mau terdistract oleh apapun juga yang ada di sekitar kami, tapi kami mau terfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Kingdom Devotion atau ibadah tengah minggu pada malam hari ini ya Saudara. Dimanapun kita berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dimanapun kita berada ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan diperbaharui, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah Saudara, masih pada tema yang sama, yaitu menggembalakan di dalam kebenaran. Begitu juga dengan judul khotbah pada malam hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu penggembalaan di dalam kebenaran. Di dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Di dalam Filipi 1 ayat 9-10 tertulis demikian Saudara. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, gembala yang akan kita pelajari pada malam hari ini bukan hanya gembala status seorang pendeta yang menggembalakan jemaat di gerejanya. Bukan hanya seperti itu Saudara, tetapi lebih mendalam, lebih mendetail, lebih fokus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan beberapa orang yang ada di sekitar kita untuk kita gembalakan. Maksud dari untuk kita gembalakan ini adalah untuk kita saling menolong di dalam iman, agar kita bisa membantu orang lain bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus, mengenal Kristus dengan baik, dan kita menjadi orang yang dapat menyelamatkan mereka ya Saudara. Tentunya adalah orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-dombanya yang mungkin sedang hilang, sedang tersesat di sekitar kita, tentunya ketika kita menggembalakan, ketika kita merawat, ketika kita menjaga domba yang Tuhan percayakan, pasti akan menghasilkan sesuatu Saudara. Menghasilkan sesuatu yang disebut dengan buah dan pertumbuhan. Buah-buah dan pertumbuhan domba-domba yang kita rawat, yang kita jaga, begitu ya Saudara. Domba di sini menggambarkan, mengumpamakan sebagai orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin kita kasihi, yang mungkin hati kita sedang terbeban untuk mendampingi orang-orang tertentu, orang-orang yang membutuhkan pendampingan gitu ya Saudara. Nah, buah dan pertumbuhan itu adalah hasil dari penggembalaan di dalam kebenaran. Jadi kalau kita menggembalakan di dalam kebenaran, penggembalaan kita itu pasti memiliki hasil Saudara. Hasil, pasti memiliki buah. Ada pertumbuhan terjadi di situ.
terlihat dari domba-domba yang kita sedang rawat, yang sedang kita jaga, terlihat dari pertumbuhan, kedewasaan, orang-orang yang sudah kita jaga, orang-orang yang sedang kita support, orang-orang yang sedang kita perhatikan gitu ya saudara. Mungkin kalau kita pemimpin KGC, nah hasil dari yang kita gembalakan yaitu anak-anak KGC kan saudara. Kita melihat bahwa anak-anak KGC apakah imannya semakin dewasa di dalam Tuhan, bagaimana pengenalan mereka di dalam Tuhan, atau mungkin kalau kita kepala keluarga saudara, domba-domba kecil-kecil kita adalah anak-anak kita saudara. Nah, apakah anak-anak kita mengenal Tuhan dengan baik? Apakah anak-anak kita rajin berdoa, rajin membaca firman? Itu merupakan buah-buah dan hasil pertumbuhan yang seharusnya kita sebagai gembala-gembalanya Tuhan itu memberikan pertumbuhan dan memberikan hasil yang baik ketika kita menggembalakan di dalam kebenaran. Karena ini menekankan hasil akhir yang Tuhan inginkan, saudara. Jemaat yang tidak hanya mendengar kebenaran, tetapi yang menginternalisasikannya sehingga menghasilkan buah-buah rohani yang nyata dan pertumbuhan yang teguh. Adanya buah-buah Roh Kudus, buah-buah kasih di dalam hidup orang-orang yang kita bina. Begitu juga di dalam hidup kita ya saudara. Jangan sampai domba-domba kita bertumbuh, domba-domba kita gemuk, domba-domba kita pandai, pintar, dewasa, rohani. Tapi sedangkan kita gembalanya, kita terseok-seok, kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai seperti itu ya saudara. Nah, kebenaran itu ketika ditanam dan dipelihara dengan baik, ini pesan bagi kita semua, gembala-gembala yang dipilih oleh Tuhan ya saudara. Sekali lagi ini bukan sekedar status kependetaan, tetapi kita semua warga kerajaan Allah dipanggil untuk mendapatkan satu misi, yaitu menyelamatkan domba-domba Tuhan yang hilang, umat-umat Tuhan yang sedang tersesat. Jadi kebenaran ketika ditanam dan dipelihara dengan baik, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi selalu menghasilkan transformasi karakter, kedewasaan, dan ketulusan hati yang mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi pesannya yang sangat luar biasa, yaitu untuk menggembalakan di dalam kebenarannya Tuhan, saudara. Di dalam kebenaran itu harus ditanam, harus dipelihara. Kita harus memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah Tuhan pertemukan, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mereka memiliki pertumbuhan karakter, mereka dewasa, hati mereka tulus, dan mereka siap ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Kenapa saudara? Kenapa memerlukan kebenaran? Kebenaran adalah satu-satunya elemen yang dapat menghasilkan buah dan pertumbuhan rohani yang sejati. Karena kebenaran adalah benih ilahi dan sumber dari pengudusan. Sekali lagi saudara, kenapa kita sangat perlu menggembalakan di dalam kebenaran? Karena kebenaran itu adalah benih ilahi yang akan memberikan hasil kepada kita kalau kita menggembalakannya di dalam kebenaran itu saudara. Yang pertama, karena kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Pertumbuhan rohani itu dimulai dari seseorang mengalami kelahiran baru, yang dimungkinkan melalui firman Tuhan, yang dimungkinkan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar baptisan air, tetapi seseorang itu benar-benar mengalami kehidupan yang baru. Orang itu benar-benar lahir baru. Orang itu benar-benar hidup baru. Dan itu dimampukan dan dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Karena firman Tuhan itu yang adalah kebenaran, pasti akan hidup di dalam hidup orang itu, saudara. Kalau orang itu benar-benar mengalami hidup yang baru, mengalami kelahiran baru. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, jika kebenaran adalah kehidupan yang baru, adalah benih kehidupan yang baru, maka pertumbuhan selanjutnya itu harus terus disuplai oleh benih firman Tuhan, benih yang sama, yaitu benih firman Tuhan. Tanpa kebenaran tidak ada kehidupan, dan tanpa kehidupan tidak ada pertumbuhan. Jadi dasar dari
kehidupan kita, anak-anak Tuhan, adalah kebenaran. Kebenaran apa, saudara? Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran saudara, tetapi kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi tanpa adanya kebenaran itu tidak ada kehidupan. Tanpa adanya kehidupan tidak akan terjadi pertumbuhan, saudara. Jadi kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Jadi kalau kita sudah tertanam dengan kebenaran, kita harus terus disuplai dengan firman Tuhan, dengan benih yang sama, saudara. Dan yang kedua, kebenaran adalah alat untuk pengudusan. Tujuan dari pertumbuhan adalah hidup kudus di dalam Tuhan. Tujuan dari pertumbuhan adalah kekudusan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kebenaran adalah alat utama untuk mencapai kekudusan itu. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kebenaran itu hidup di dalam hidup kita, maka secara sadar hidup kita pasti akan menjaga kekudusan. Saya ulangi sekali lagi ya saudara, ketika hidup kita ada di dalam kebenaran dan ketika kebenaran itu hidup di dalam hidup kita, maka hidup kita secara sadar akan hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh sebab itu saudara, kebenaran firman Tuhan itu menyingkapkan dosa kita. Kebenaran firman Tuhan itu memperbaiki jalan kita. Kebenaran firman Tuhan itu ibarat pagar yang memagari kita ketika kita berjalan di tengah-tengahnya. Dan pada waktu kita mau mencoba menyimpang, mencoba untuk keluar dari pagar itu tetap ada, saudara. Jadi kita sudah tahu, oh ini pagar, oh ini salah. Kalau aku keluar dari pagar ini, berarti aku sudah melenceng dari jalannya. Berarti aku menabrak, berarti aku tidak lagi hidup di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti itu, saudara ya. Kebenaran firman Tuhan itu secara progresif akan memisahkan kita dari dunia yang jahat ini, dari pengajaran dunia yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus itu, dan membawa kita menuju untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan saudara. Menjadi serupa dengan Kristus adalah bagaimana kita memiliki karakter-karakter Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah tujuannya yang lain, yaitu untuk memberikan teladan yang sempurna bagi kita, agar kita bisa hidup meneladani apa saja karakter-karakter Tuhan yang Tuhan ingin kita juga sebagai anak-anaknya untuk melakukannya ya saudara. Ini adalah proses pengudusan yang menghasilkan buah kekudusan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah melalui kedua poin ini sama-sama malam hari ini kita belajar untuk menjadi gembala yang berkenan di hatinya Tuhan, untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang tidak menyimpang, yang tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tidak akan pernah mau berkompromi dengan dunia dan menyimpang ke kiri ke kanan ya saudara. Karena kita sudah tahu bahwa kebenaran itu adalah benih yang menghidupkan. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita itu bukan hidup yang mati, tetapi hidup yang benar-benar hidup. Dan yang pasti akan menghasilkan pertumbuhan demi pertumbuhan. Ketika ada pertumbuhan, pasti akan menghasilkan buah-buah yang matang, saudara. Begitu juga kebenaran adalah alat untuk menguduskan. Jadi jangan pernah sakit hati ketika firman Tuhan menegur kita. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan ketika firman Tuhan yang sangat keras itu menusuk ke dalam hati kita. Jangan pernah marah kepada Tuhan ketika kita ditegur dengan keras, seumpama firman Tuhan itu seperti palu godam yang sangat besar sehingga memukul habis kita. Karena firman Tuhan itu memperbaiki jalan-jalan kita, dan firman Tuhan itu menyingkapkan setiap dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Tetapi ingat saudara, Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak melihat pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita benar-benar kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak kita ketika kita datang kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah ditegur oleh firman Tuhan, berarti apa yang harus kita lakukan saudara? Kita harus berubah, kita harus belajar menerima dengan kerendahan hati kita.
Kalau kita sebagai gembala-gembala saja tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, bagaimana domba-domba kita akan mendengarkan kita, saudara? Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba yang tersesat, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, saudara. Dan tentu tanggung jawab itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan ya saudara. Kita harus menghasilkan buah-buah yang matang. Kita harus menghasilkan pertumbuhan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih banyak domba-domba yang masih tersesat di luar sana, saudara. Ayo mari saya mengajak, saya menghimbau setiap kita untuk jangan pernah lelah untuk bekerja bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Mungkin manusia tidak memperhitungkan, tetapi Tuhan Yesus selalu melihat hal yang sekalipun itu terkecil di dalam hidup kita. Tuhan memperhatikannya, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Mungkin firman-Mu yang kami pelajari malam hari ini sangat singkat, Tuhan. Tapi kami percaya melalui kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, hati kami boleh diubahkan, pikiran kami boleh dibukakan Tuhan, dan mata rohani kami boleh dicelikkan, bahwa yang Tuhan inginkan adalah kami sebagai gembala-gembala-Mu ya Bapa, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk terus hidup di dalam kebenaran, untuk terus menjunjung tinggi nilai kebenaran di dalam hidup kami, di dalam seluruh aspek yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya Engkau Allah yang pasti akan memampukan kami, Engkau Allah yang pasti akan menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami bersyukur kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Itu bukti nyata bahwa perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Di balik masalah persoalan yang kami hadapi ya Bapa, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami. Di tengah kesengsaraan kami, penderitaan kami, Tuhan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah banyaknya doa dan seruan hati kami Tuhan, kami yakin dan percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati setiap kami dimanapun kami berada, dan malam hari ini kami mau beristirahat. Berkati sepanjang istirahat kami Tuhan, bangunkan kami esok pagi dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.